Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Selamat Thalib pagi semua. berkata, Perkenalkan, nama saya Fadilah Mafruzul Mubin. Saya akan menceritakan sirah nabawiyah yang berjudul dakwah Syria sampai dakwah Zahriyah Nabi Muhammad SAW. demi Allah, ini Mungkin adalah kabar kalian semua pernah mendengar cerita dakwah Nabi Muhammad SAW. demi Allah kami tetap Oke, langsung kita ke dakwahnya. setelah berdebat Pada awal dakwahnya, selesai. Nabi Muhammad menggunakan dakwah Syriah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi dalam menyebarkan agama Islam. Allah lah yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam wahyunya, surat Al-Ma'idah 1 sampai dengan 5. Maka orang-orang Nabi Muhammad melaksanakan dakwah Syriah di rumahnya sendiri. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga inti, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah, Islam dikenal sebagai as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang paling dahulu dan paling pertama masuk Islam. Mereka adalah Khadijah radhiyallahu an binti Khuwailid, wanita pertama yang masuk ke dalam Islam. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib al-Quraisy al-Hashimi, anak laki-laki Muslim yang pertama masuk dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq, pria dewasa yang pertama yang menerima Islam. Zaid bin Harith, budak pertama yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan dari selain nama itu masih ada nama yang lain. Sahabat yang tergolong as-sabiqun al-awwalun mendapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaminan masuk surga, karena mereka merupakan orang pertama yang meyakini, menerima dan mengikuti agama Islam. Bahkan mereka selalu mendukung dakwah Rasulullah SAW meski mereka dihujat bahkan disiksa kaum Quraisy. Keutamaan yang diberikan Allah pada para sahabat Nabi dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Mereka menyembunyikan keimanannya untuk menghindari ancaman dan siksaan kafir Quraisy. Pada periode tersebut, umat Islam melaksanakan salat bersama para pengikut dan sahabatnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Salat ini dilaksanakan pada waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari dan dilakukan di bukit. Ini dimaksudkan agar tidak ketahuan oleh penduduk Mekah. Walau begitu, lama-kelamaan kabar tentang dakwah Islam sampai ke telinga kabilah Quraisy di Mekah. Kala itu, mereka tidak terlalu peduli dengan dakwah Islam karena menganggap Nabi Muhammad sebagai orang yang peka terhadap urusan agama. Tidak lebih dari itu. Setelah 3 tahun melaksanakan dakwah Syria, lalu Allah memerintahkan Nabi berdakwah jahriyah sebagaimana disampaikan dalam wahyunya pada surat Asy-Syu'ara ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Awalnya Nabi merasa berat, tetapi malaikat Jibril mengingatkan ini adalah perintah Allah. Lalu Nabi pun memberanikan diri dan mengundang makan bersama kepada keluarga terdekatnya dan yang hadir sampai 45 sampai 50 orang dari Bani Hashim dan sebagian Bani Muthalib. Lalu di saat makan-makan, Abu Lahab berkata kepada Rasul, "Bicaralah jika ingin bicara." Seperti itulah sekiranya Abu Lahab berkata kepada Rasul, tapi Rasul hanya diam dan tidak bicara apapun. Sampai selesai acara, mereka pun semua pulang. Lalu Rasul pun mengundang makan-makan untuk kedua kalinya, dan di pertemuan kali ini lah Rasul menyampaikan agama Islam kepada para pamannya dengan cara bersyahadat dan menyampaikan agama Islam. Lalu Abu Thalib berkata, "Aku akan melindunginya dan melindungimu, namun aku tidak mempunyai pilihan lain untuk menjelaskan agama ini." Begitulah inti dari ucapan Abu Thalib. Abu Lahab pun berkata, "Demi Allah, ini adalah kabar buruk bila tindakan terhadap dirinya sebelum orang lain yang melakukannya." Dan Abu Thalib berkata, "Demi Allah, kami
tetap akan melindunginya selagi kami masih hidup. Setelah perdebatan itu selesai, mereka pun pulang. Lalu tak lama dari kejadian itu, Rasul pun berdakwah lagi di atas Bukit Syafa. Nabi SAW pergi menuju puncak Bukit Syafa, lalu berseru, "Wahai sekalian manusia, berkumpullah kalian." Maka orang-orang mulai berkumpul. Ada yang datang sendiri kepadanya, dan ada pula yang diutus oleh Tuhannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Abdil Muttalib, wahai Bani Fir, apakah kalian percaya jika aku memberitahu kalian ada sepasukan berkuda yang keluar dari balik gunung ini untuk menyerang kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku adalah seorang yang memberi peringatan bagi kalian terhadap azab Allah yang sangat pedih." Abu Lahab berkata, "Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang harimu. Apakah engkau memanggil kami hanya untuk ini?" Abu Lahab sangat marah. Kala itu dan setelah kejadian itu Allah menurunkan surat Al-Lahab ayat 1-5. Mungkin cukup sekian cerita sirah nabawiyah dari saya yang bertemakan dakwah sirriyah sampai dakwah jahriyah pada saat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.